شيء غيرة. زوجها يقرأ جوال يراسل دروس ايش هذا كل وقت تراسل زوجتك السابعة. وكذلك في كل شيء الغيرة ليس في موضعها بل قد ربما وصل إلى الحرام. Karena cemburu yang tidak terkontrol bisa jadi kepada perkara haram. Apa? Talik zaujata. Maka akan memerintahkan untuk menolak istrinya yang lain. Maka ini masuk kepada perkara yang haram. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Ibnu Abbas, ayu imra'atin talabat talaq bi ghairi maba'sin lam yarih raihatal jannah. Setiap perempuan yang meminta tolak untuk dirinya tanpa udzur syar'i, maka dia akan tidak pernah mencium bau surga. Dan untuk tabinahnya juga ataupun untuk maduknya, la yajuz imra'ah an tatluba tolak li ukhtiha likai wajadal farad. Maka tidak boleh perempuan meminta tolak kepada suaminya agar mentolak dari maduknya, agar terjadi kekosongan. Maka ghirah fi ghairi makaniha qad ta'udu ila al-muskilah, walakin al-ghirah fi haqqiha ahsan. Kaifa ahsan? Li'anna al-ghirah yaj'alur rajul yahmi zawjatihi laisa kama dayuth. Maka al-ghirah kama ghiratu Sa'ad idza wajadtu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf ghairu musaffah. Fa hakadha nahnu nurid kullu rijal ala zawjatihi. Kita menginginkan seluruh laki-laki kepada istrinya seperti itu. Namun kam min rajulin dayus. Ma makna dayus? Rajulun la yugharu ala ahlihi wa la yahjal. Di kamus disebutkan bahwa dayus adalah rajulun la yugharu ala ahlihi wa la yahjal. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada istrinya. Maka istrinya setiap hari keluar untuk bekerja, baik menjadi guru ataupun apa saja di tempat manapun, kemudian dia menggunakan pakaian yang sempit dan juga dalam keadaan akhirnya menggunakan bibir mer di bibirnya dan juga gincu dan juga make up dan bahkan parfum. Maka sehingga membuat fitnah orang-orang yang ada di sebelahnya. Maka ini dibiarkan begitu saja, terutama oleh para suaminya, maka akan membuat fitnah di mana-mana. Maka dari fitnah perempuan-perempuan berkeliaran bagaikan bunga-bunga trotoar yang liar, yang membuat orang-orang yang di jalanan tergoda dan terpesona. Jika memetiknya maka akan terjadi selingkuhan, dan jika tidak dipetik enak dipandang. Mau diapain? Mereka yang salah. Dan ternyata yang salah bukan dari perempuannya saja, laki-lakinya. Dan itu ternyata terjadi. Kenapa engkau biarkan perempuan-perempuan bekerja? Ya karena dapat uang. Aku hanya sekedar petani, tapi perempuan mempunyai gaji 9 juta, apalagi guru mempunyai tunjangan sana sini, PNS dan sebagainya, ya biarkan sajalah. Dayus sedikit, tapi kan tiap bulan dapat 9 juta dari istrinya. Maka
Karena perkara-perkara seperti ini akhirnya merusak perempuan-perempuan ini dari tatanan sosial dan adab dan keagamaan. Karena apa? Karena laki-laki yang dayus tadi. Adapun permasalahan dayus, banyak sekali hadis-hadisnya yang meskipun dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Salah satu qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamr wal aq wad dayus alladhi yukiru fi ahlihil khubus, yang mana dia setuju apa yang terjadi pada keluarganya dari kemaksiatan, seperti istrinya keluar rumah dengan parfum, dengan gincu, dengan make up, maka dibiarkan. Apalagi dia duduk menjadi sekretaris dengan bosnya, maka dia satu kamar hanya dia dengan bosnya, maka dibiarkan begitu saja. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, dikarenakan laki-laki yang tidak cemburu. Idan al-ghirah fi manafi' wa fi madarrah. Fi manfa'ah idza kana fi makaniha, walakin madarrah idza kana ghulu wa tafrid. Fakam min rajulin yagir min zawjatihi hatta tugallik kullu nawafid bil kurtun. Kartun Indomie yugallik nawafid. Lis likai zawjati la tangduru ilal kharij. Lianna fil kharij fi tulab, fi kharij fi haula asy-syabab wa ila akhir. Maka kamarnya akan menjadi gelap, jendela-jendelanya ditutupi oleh karton-karton Indomie, biar istrinya tidak melihat santri-santri yang ganteng-ganteng. Maka ini girah apa tidak? Girah, namun pada tempatnya apa tidak? Maka girah jika tidak ada pada tempatnya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan menjadi buruk. Dan tidak adanya girah dari laki-laki dinamakan dayus, maka itu pun bencana besar, sehingga perempuan-perempuan bebas berbuat kemaksiatan karena suaminya diam dan suaminya bahkan setuju. Dan kami dengar juga kalau ada baralek gadang dan kebetulan istrinya sebelum menikah diketahui pernah menyanyi ataupun juara nyanyi sepak jorong atau sejorong, maka kebetulan tuh ada baralek gadang tetangga kita, daripada nyewa orang lain mendingan anti. Akhirnya dapat 200.000 sampai 1 juta dalam 1 hari. Maka banyak uang. Namun dikarenakan dayus, orang ini tidak mempunyai girah, maka merusak agama dari perempuan istrinya dan juga bagi orang-orang yang melihatnya. Wa min ajli giratillah haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Maka karena kecemburuan Allah ini, maka Allah mengharamkan hal yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dikarenakan Allah marah di saat mereka melaksanakan apa-apa yang diharamkan ataupun menjauhi apa-apa yang diperintahkan. Wala ahada ahabu ilaihil udhru minallah. Dan tidak ada yang lebih suka memaafkan melebihi Allah. Maka oleh sebab itulah Allah mengutus al-mubasyirin wal mungdirin, para rasul, para da'i-da'i, para nabi. Wala ahada ahabu ilaihi al-midhah. Dan tidak ada yang lebih mencintai pujian melebihi Allah. Maka oleh sebab itu Allah menjadikan surga
untuk balasan dari orang-orang yang soleh lebih dari pujian, maka Allah menciptakan surga untuk mereka, orang-orang yang soleh. Maka hadis ini barakallahu fikum telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Hudud dengan sanad yang sama. Hadatsana Musa, hadatsana Abu Awanah, hadatsana Abdul Malik an Warrad anil Mughirah, menceritakan tentang Sa'ad ibnu Ubadah. Dan diriwayatkan di kitab An-Nikah mu'allaqan wa qala Warrad anil Mughirah qala Sa'ad. Maka dari sini kita mengetahui kam minal mu'allaqat dari Imam Al-Bukhari fi sahihi wa hadis al-mu'allaq laisa min syartis sahih, bukan dari sahih Al-Bukhari. Karena mu'allaq itu tidak bersambung. Berkata berkata Al-Bukhari, berkata Warad, maka Warad di tabaqah yang keempat atau ketiga. Bagaimana dia mendengar dari Warad padahal dia di tabaqah yang ke-11? Maka ini yang dinamakan dengan mu'allaq, dan ini menjadi dalil bahwa Imam Al-Bukhari qad rubama allaqa as-sanad fi babin wa wasalahu fi babin akhar. Wa kadzalika huna fi kitab nikah hadal hadis mu'allaq natawaqqaf nahnu hada mu'allaq dhaif. Qala Al-Bukhari wa qala Al-Warrad. Bukhari tidak mendengar dari gurunya di sini, langsung ke Warrad. Warrad tabi'i shaghir tabaqah yang keempat, Al-Bukhari tabaqah yang ke-11. Walakin la tastajil fi tada'if al-Imam Al-Bukhari fi sahihi. Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Maka dilihat apakah Imam Al-Bukhari menyambungnya di kitab-kitab yang lain, di bab-bab yang lain. Ternyata disambung di dua kitab, kitab Al-Hudud dan kitab At-Tauhid, dengan sanad kepada gurunya At-Tubudaki, kemudian kepada Wadah, kemudian kepada Abdul Malik, kemudian kepada Warraq. Maka bersambung. Maka oleh sebab itu mereka orang-orang yang tergesa-gesa mendhaifkan hadis-hadis mu'allaq, maka mereka itu tidak menjamak turuk ataupun tidak mengetahui bagaimana keadaan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan contohnya seperti ini, mereka orang-orang dai-dai dari kaum